Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara perkuliahan sore hari ini, kita baca doa surat Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari di mata keuangan ini bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita sekaligus nanti ujian-ujiannya dalam satu semester ini dengan baik. Ala hadiniyahu ala kulli nafsin al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini adalah pembahasan tugas tingkat suku bunga minggu lalu. Kita bahas hari ini yang mana tugasnya ini per kelompok ya, namun dikerjakan masing-masing, dikumpulkan masing-masing meskipun dikerjakan secara bersama-sama kelompok. Oke, untuk tugas yang pertama, ini 4.1 ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tugas 4.1 ini bagian kelompok 1. Iya. Yang mau menyajikan siapa? Oh, saya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Injila. Sama Mas Rashid. Oke. Yang menyajikan Injila ya. Ini sudah saya tampilkan, tinggal Mbak Unjila menyajikan atau menjelaskannya. Kelihatan ya, 4.1. Untuk jawabannya ada di bawah ini. Baca soalnya dulu Mbak Unjila. Untuk bagian 4.1 yang ditanyakan soalnya berapa tingkat bunga efektif ketika tingkat bunga nominalnya itu 10%. Nah, untuk yang A itu dicari bunga efektif jika perhitungannya itu semi tahunan atau per 1 semester. Jadi perhitungannya itu dengan rumus bunga efektif sama dengan 1 plus bunga nominal dibagi per N, nya itu 2 karena semi tahunan, hitungnya per 6 bulan. 1 bulan 1 tahun kan 12 bulan dibagi 6 jadinya 2. Dipangkatkan N2 dikurangi 1. Diperoleh hasil 10,25%. Untuk selanjutnya yang B itu quarterly atau seperempat tahun, maka N-nya sama dengan 4, seperti perhitungan yang nomor A, jadi diperoleh 10,38%. Untuk yang C jika dihitung itu terus-menerus Pak, continuously. Yang bunga efektifnya itu pakai rumus epsilon bunga dikurangi 1. Perhitungannya seperti itu didapatkan 10,51%. 51%. Ya. Seperti itu. Apa ada yang ditanyakan? Ya. Silakan, ada yang mau tanyakan teman-temannya. Cukup jelas dari rumus, dari perhitungan, bahwa bunga efektif jika hitungan periode bunganya dibedakan, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan tingkat suku bunganya. Yang diketahui 10%, maka kalau efektifnya per semester, maka diketahui lebih besar
dari bunga 10%, yaitu 10,25%. Begitu juga dengan kalau seandainya per 4 atau per 3 bulan, per seperempat bulan, tahun atau 3 bulan, ini 10,38%, sedangkan secara kontinu itu paling tinggi, karena tidak ada bilangan yang lebih besar daripada yang kontinu, ketemunya 10,51. Maka ini mentok paling tinggi, nggak akan pernah melebihi dari 10,51%. Meskipun dihitung berapapun, dia nggak akan pernah lebih tinggi daripada 10,51%. Dari perhitungan jawaban dan pembahasan Mbak Unjila, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Cukup jelas? Nggak ada yang membantah? Kalau udah cukup jelas, kita lanjutkan. Nomor 4.2. Ini bagian kelompok 2 ya. Bagian kelompok 2 mewakili siapa? Siapa yang mewakili? Siapa? Kelompok 2? Enggak Mbak ada. Nabila sepertinya, Pak. Mbak Nabila, ada Mbak Nabila? Bagaimana? Cek sound Mbak Nabila. Mbak Nabila ini jawabannya mana ya? Apakah ini? Ya, Pak. Iya, oh enggak ada namanya ya. Oke, dibahas soalnya dulu Mbak Nabila. Suppose that you deposit your money in a bank that pays interest at a normal rate of 10% per year. Jadi kamu Anda itu mendepositkan uangmu ke bank yang membayar bunga dengan nominal rate-nya itu 10% per tahun. How long will it take for your money to double if the interest is compounded continuously? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat uangmu menjadi 2 kali lipatnya jika bunganya itu compounded continuously. Gitu, Pak. Dihitung secara kemudian dari soal ini diketahui bahwa suku bunganya itu 10%. Kemudian ditanyakan berapa lama waktunya uang itu menjadi double. Kemudian dengan menggunakan suku bunga, pangkatkan N, kemudian menghasilkan ekspektasi pangkat Rn, kemudian dari ekspektasi pangkat Rn itu, kan karena dia itu double, jadi itu jadi sama dengan 2, kemudian dari ini menghasilkan N, itu jadi ln 2 per R. Di sini sama seperti kemarin, Pak. Ln 2 itu 0,693 per suku bunga. Dibulatkan menjadi 0,7 per 0,1 sehingga N-nya itu sama dengan 7 tahun. Jadi dibutuhkan waktu 7 tahun untuk uangnya menjadi double, Pak. Oke. Jauh secara matematis, berarti setelah 7 tahun baru menjadi double. Iya, Pak. Sudah dibuktikan, Mbak, secara simulasi numerik? Belum, Pak. Bisa membuktikan. Ini kan hitungan matematis, tapi buktinya belum tersimulasi. Bisa dihitung simulasi numeriknya pakai Excel.
apakah benar 2 kali investasi itu setelah 7 tahun, bukti secara real, misalkan dengan simulasi numerik, gunakan Excel bisa? Saya belum mencoba. Bisa dicoba sekarang pakai Excel. Ada Pak. Bisa di-share screen Excel-nya biar kelihatan. Jackson, Mbak Nabila, nggak dengar. Mohon maaf Pak, sebenarnya saya belum pernah nyoba hitung pakai Excel untuk ini Pak. Ya, dicoba sekarang bisa sambil sama-sama yang lain membantu. Nah, kalau ada pertanyaan gitu kan harus dibuktikan, harus bisa dijawab. Karena dari tadi nggak ada yang mau nanya, maka saya yang tanya. So,
Really? Dicoba dulu, misalkan per tahun sampai 7 tahun berapa kalau hitungan bunga per tahun, per bulan. Sehingga nanti kalau misalkan per minggu bahkan per hari kan bisa toh.
Gimana Mbak? Belum ketemu? Pakai kolom-kolom gitu harus per tahun seperti yang saya simulasikan dulu. Kan kolom ke bawah gitu toh, bukti per tahunnya. Tapi kan ini yang diketahui cuman Ya itunya kan Pak, apa namanya? dimisalkan. Namanya aja simulasi. Kan kalau yang nggak diketahui bisa dimisalkan toh. Oh, ya, Pak. Pak Ajis, Ya, jadi maksudnya saya ngitung dari awal. Misalkan saya punya apanya tadi? Punya deposit di banknya itu 1.000. Terus itu gimana selama 7 tahun itu saya hitung sampai uangnya jadi itu terbukti benar jadi double apa enggak gitu kan Pak? iya betul.
Ada yang bisa bantu? Sudah ketemu? Anggota kelompok Nabila siapa? Bisa. Nah, Bentar, Pak. Jadi, Pak. Hendra bisa, Pak. enggak muncul. Ya, nih saya share ya. Udah lama. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat. Kalau nilai deposit misalkan, jangan peduli tidak tahu ya, tidak nama tidak tahu itu kan bisa dimisalkan. Jangan karena ya anak SD bilang tingkat suku bunga 10%, biasanya berapa? Nggak ada apa, nggak bisa dihitung, bilang gitu. Tapi anak kuliah kan bisa dihitung berapapun nilai deposit bisa dimisalkan. Jangan alasan karena deposit nggak ada nggak bisa dihitung. Bukan hanya di depan mata aja nilai itu harus bisa dihitung. Bisa kita buat sendiri. Kalaupun itu mesti diganti ya harus bisa berubah. Ini contoh nilai deposit saya misalkan 10 juta dengan tingkat suku bunga per tahun 10%. Maka kalau saya hitung per tahun, nilai depositnya akan berubah per tahun dengan bunga majemuk seperti ini. Sehingga pada akhir tahun ke-8 baru mencapai 21 juta 21 juta ya. Berarti udah 2 kali lipat itu kalau dihitung per tahun. Saya coba hitung per bulan. Ini kalau per bulan ini kan seperti ini ya. 0, 1, 2 kalau misalkan entah sampai berapa bulan sampai ke bawah. Ternyata kalau saya rekap per bulan hasilnya ini. Untuk bulan ke-0 tetap sama. Tapi bulan ke selanjutnya ini akan berbeda. Ya. Berbeda dengan perhitungan tahunan. Kita perhatikan jelas berbeda.
Tetapi pada tahun ke-7 sudah 2 kali lipat. Beda dengan hitungan tahunan. Tahunan baru tahun ke-8. Ini hitungan bulanan. Sudah bulan ke-84. 84 itu kan 7 tahun. Ya. Bulanan saja sudah mencapai 7 tahun. Apalagi mingguan, harian, jaman. Nah, karena di sini continue itu berarti tidak terhingga, bisa lebih banyak dari bulanan. Jadi di sini maksimal minimal hitungan bulanan tahun ke-7 bisa kita hitung. Nah, kalau Anda mau mingguan, 1 bulan 4 minggu, maka tinggal menjabar ke bawah. Kalau mau harian juga sama, berarti anggaplah sebulan sebanyak efektifnya bisa dikatakan 24 hari ya, 20 berapa hari. Itu kalau misalkan bukan hari kerja, berarti hari kerja itu kan berarti 20 hari per bulan. Anda bisa buat 20 kali. Bunganya per bulan, berarti per tahun tinggal dihitung. Nah, di situ pasti bisa dihitung, dibuktikan pada tahun ke-7 baru mencapai 20 juta. Ini baru 1 bulan ya, baru bulanan, belum mingguan. Kalau Anda nggak percaya sampai mingguan, maka dia juga akan ketemu di tahun ke-7 baru 2 kali lipat. Rumusnya saya kira bisa dipelajari ya Mbak Nabila. Yang lain juga Excel kan mudah sekali, rumus-rumus ini sudah. Jadi kalau tahu matematiknya, rumusnya ya harus bisa mengimplementasikan ke aplikasi komputer. Kalau kalkulator nggak bisa, ini harus pakai aplikasi software Excel minimal. Jadi nilai bunganya majemuk per tahun, kalau ini per bulan. Beda ya hitungannya. Ini bulan per bulan. Jadi di sini bisa diketahui yang penting adalah nilai nominal akhirnya 2 kali lipat ditemukan, maka udah cukup. Oke, ada pembahasan ini, ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya Pak izin bertanya. Ya silakan Mas Rosid. Oh iya, kan di buku itu ada Pak untuk rumus ini, ada keterangan bahwasanya untuk rumus ini itu bila mana T-nya terlalu kecil kan aproksimasinya tidak tepat gitu. Lah, untuk T itu dikategorikan cukup kecil itu berapa gitu Pak? Dan apakah kategori T itu cukup kecil di tingkat suku bunga 10% itu berlaku sama di tingkat suku bunga yang lain? Maksudnya T kecil itu kalau jangka waktunya kecil. Ya, jangka waktu 1, 2, 3 tahun itu kecil. Maka kita belum bisa mengatakan itu sebagai pendekatan kontinu, karena kalau dibagi per bulan, per hari itu sangat kecil nilainya. Jadi belum memenuhi dari kriteria limit N menuju tak hingga. Sehingga kalau misalkan N-nya waktunya cukup panjang atau lama, katakan lebih dari 5 tahun, itu bisa kita buat pendekatan limit N menuju tak hingga. Karena bisa kita hitung per bulan. Nah, per bulan dalam waktu 5 tahun itu kan sudah 60 bulan ya. 60 bulan bisa dikatakan besar. Kenapa? Kita sama dengan konsepnya statistik. Statistik itu dikatakan lebih dari 30, itu dikatakan besar ya, statistik. 30. Tapi kalau dihitung dalam keuangan 30 bulan itu baru 3 tahun ya, hitungan bunga perbankan 3 tahun.
Nah, dikatakan kecil itu hanya misalkan kurang dari 3 tahun. 1, 2, 3 tahun itu masih dekat kecil. Waktu jangka pendek. Oleh karena itu dalam perbankan, investasi jangka panjang itu minimal deposito adalah 5 tahun. Begitu Mas Roset. Lagi Pak. Berarti Ya, ini tadi silakan. kan untuk mencari apa namanya T-nya ini tadi rumus tersebut kan salah nih Pak. Berarti tadi kan menunjukkan angka 7 sepertinya. Ditampilkan lagi Mbak Nabila. Oh, yang di jawabannya ya, yang di PDF. Oke, saya tampilkan. Maksudnya ini apa? Ya, Mas Roset. Maksudnya jawaban Nabila ini kenapa? Tadi kan menyentuh angka 2 kali lipat, menyentuh 2 kali lipat itu tadi kan di tahun ke-8, sedangkan di jawaban ini ke-7 gitu Pak. Jawaban Mbak Nabila ini dengan menggunakan ini. Anda perhatikan ini tadi belum diterjemahkan oleh Mbak Nabila. Ini saya tunggu diterjemahkan untuk dibahas. Ini belum. Tadi dilewati langsung aja. Ya kan Mbak Nabila? Compounded continuously. Dihitung secara kontinu. Jadi bukan per tahun. Kalau dihitung kontinu maka menuju N tahingga, maka pendekatan Mbak Nabila ini menggunakan bunga kontinu E pangkat Rn. E pangkat Rn yang diharapkan nilainya 2 kali lipat. Kenapa 2? Maksudnya Mbak Nabila 2 kali lipat. 200%. Kan sama dengan 2. Harusnya nulisnya 200% boleh. Atau 2 kali ya boleh. Jadi diharapkan nilainya adalah 200% atau 2 kali lipat. Sehingga ditemukan oleh Mbak Nabila N-nya adalah didekati secara tahunan, ketemu 7 tahun. Nah, dibuktikan dengan simulasi saya tadi. Saya buktikan baru hitungan bulanan aja udah ketemu 7 tahun. Bulanan ya. Apalagi mingguan, harian, bahkan jaman menuju N tahingga. Nah, tetap di situ dihitung 7 tahun. Kenapa? Karena hitungan bunganya ini satuannya adalah tahun. Kalau di sini pertanyaannya how long, di sini Mbak Nabila mendekati dengan penggunaan 7 tahun ya. Ya, 7 tahun menggunakan satuan tahun, 7 tahun. Nah, tapi kalau misalkan dijawab satuan bulan seperti punya saya tadi, bukan per tahun, maka bisa menyesuaikan berapa bulan. Nah, itu kan berapa Mbak Nabila? 6,9 tahun ya Mbak Nabila ya. 6,9 tahun itu berarti 6 tahun berapa bulan, itu bisa dibuktikan pakai simulasi saya tadi. Jadi belum mencapai 7 tahun, baru 6 tahun sekian bulan, itu bisa 2 kali lipat. Karena perhitungannya kontinu. Kontinu di sini kalau misalkan bulanan cukup, bisa mingguan. Bahkan bisa harian dan per jam. Karena N menuju tahingga. Karena di sini menggunakan satuan tahun, Mbak Nabila di sini, maka dibulatkan ke atas 7 tahun, baru menjadi 2 kali lipat. Kalau dihitung per tahun, kita buktikan simulasi, itu baru tahun ke-8, tahun ke-7 belum. Begitu Mas Roset? Oke Pak. Ya, ada lagi yang lain, silahkan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan 4.3. Kelompok 3, perwakilannya siapa? Saya, Pak. Siapa Mbak Jema ya? Ijma, ya. Mbak Ijema. Nih, silakan.
jika Anda menerima tingkat suku bunga 5% yang dihitung secara tahunan, secara aproksimasi berapa tahun lamanya akan uang Anda akan menjadi 4 kali lipat. Kemudian bagaimana jika Anda menerima hanya 4%? Jadi ada dua, menggunakan tingkat suku bunga 5% dan 4% untuk menjadikan uang Anda menjadi 4 kali lipat dengan dihitung secara tahunan. Di sini saya menulis untuk tingkat suku bunga yang pertama 5%, tingkat suku bunga yang keduanya 4%, di mana uang yang kita punya P0 menjadi 4 kali lipatnya. Pertama, dicari waktu berapa lama saat uang itu kita beri bunga sebesar 5%. Ya. Jadi ini P0 kali tingkat suku bunga 1 ditambah R1 dipangkatkan N sama dengan 4 P0, kemudian menjadi 1 tambah R1 pangkat N sama dengan 4. Memperhatikan bahwa 1 ditambah R1 pangkat N itu dimodifikasi menjadi 1 ditambah R1 N per N dipangkatkan N per R1N kali R1N, di mana yang akan dimisalkan R1N per N menjadi 1 per H. Jadinya 1 ditambah 1 per H pangkat H R1N. Yang sesuai dengan sesuai dengan teorema limit N yang mendekati tak hingga menjadi eksponensial pangkat R1N. Kemudian di sini di mana E pangkat R1N itu diaproksimasi 4. Mengapa kok 4? Kalau tadi kan punyanya Mbak Nabila 2. Kalau ini 4 karena yang diminta pada soal yaitu 4 kali lipat. Sehingga E pangkat R1N mendekati 4, baik sisi kiri dan sisi kanan dilogaritmakan log E pangkat R1N, aproksimasi log 4, kemudian R1N, aproksimasi log mendekati log 4 N mendekati log 4 per R1, N mendekati log 4 per R1 yang tadi, R1-nya kita menggunakan yang pertama 5%. Maka dari itu R1-nya 0,05. Kemudian sama dengan log 4-nya 1,386 per 0,05. Sehingga ditemukan mendekati 27,72. Jadi uang yang kita miliki tadi jika akan menjadi 4 kali lipat setelah 28 tahun. Mengapa 28 tahun? Karena kalau 27,72 itu karena kalau diberikan pembulatan ke bawah itu masih belum menjadi 4 kali lipat. Sehingga kita harus membulatkan ke atas. Dan selain itu, kalau jawabannya 27,72,
27,72 tahun. Itu kurang tepat karena tingkat suku bunga yang kita gunakan adalah tingkat suku bunga yang dihitung secara tahunan. Selanjutnya, Sudah dulu satu untuk dulu dikomentari. oh ya Pak. Kan serupa Ini- untuk yang kedua. Ya. Silakan dikomentari teman-temannya jawaban dari kelompoknya Mbak Jema, kelompok 3. Ada yang mau dikomentari? Silakan. Nggak ada? Berarti nggak kritis teman-temannya ini ya. Ini sore loh, bukan siang, kok ngantuk. Saya pancing punyanya Mbak Nabila. Ini kan begini, compounded continuously. Ya toh? Tadi paham kan ini? Nggak ada bertanya kan ini? Nah, sekarang kondisinya kelompoknya Mbak Ijema, compounded Yole. Bagaimana ini? Silakan dikomentari. Itu kata kunci. Jadi Anda nggak bisa melihat nominal 5%-nya saja, tapi juga compounded-nya bagaimana, dihitungnya kapan. Kalau Mbak Nabila tadi dihitung continue, maka pendekatannya adalah eksponensial karena bunganya continue. Sedangkan Mbak Ijema kelompok 3 ini compounded yearly, benarkah dia menggunakan pendekatan ini? Bagaimana? Apakah compounded yearly itu pendekatannya pakai eksponensial? Iya, Pak. Kenapa Mas Hendra? Di contoh buku ini sama soalnya kayak Mbak Nabila, cuma diketahui ini compounded annually. Jadi kan compounded annually sama compounded yearly kan sama. Jadi Hah? pakai ini Sama? Compounded compounded continuously sama yearly sama lo bilang. bukan Pak, maksudnya annually. Yang di Compounded buku tuh yearly, keterangannya ya annually sama sama. annually. Sama Iya. dengan Nah, yearly. Yang punya Mbak yang di Nabila buku itu continuously ya. Mbak Nabila iya. continuously. Beda. Gimana Mas Hendra? Iya, Pak. Di buku ada contoh soal kan, Pak, di example Ya. yang Bapak berikan, referensi Bapak berikan di example 4.1. Nah, di keterangannya itu gimana caranya agar investasinya itu agar jadi double gitu, Pak. Terus Ya. di soalnya itu keterangannya interest rate-nya itu compounded annually. Jadi kan sama dengan soal saya, soal Mbak Sabita, punyanya Mbak Sabita itu. Ya. Compounded annually sama dengan yearly. Oke. Iya. Nah, itu caranya pakai untuk mencari periodenya atau N-nya itu pakai logaritma, pakai Eksponensial ini. eksponensial ini. Sudah dibuktikan secara simulasi, sebab tadi Mbak Nabila kita sudah membuktikan ya dengan Excel yang saya tampilkan tadi bahwasanya perhitungan tahunan beda dengan perhitungan continuously. Kalau tahunan itu tahun ke-8 bukan tahun ke-7. Kalau continuously artinya saya buat bulanan, itu tahun ke-7 sudah 2 kali lipat. Nah, yang di punya Nabila itu hitungan continuously, bukan tahunan. Seandainya punya Mbak Nabila ini dihitung tahunan, maka
tahun ke-8 ini baru 2 kali lipat. Jadi beda. Kalau continuously baru tahun ke-7 sudah 2 kali lipat. Nah, apakah sudah disimulasikan jawaban kelompok 3 ini benar bahwa pada tahun 27 itu sudah 4 kali lipat? Kalau ini dibuktikan tahunan, ini tahun ke-8. Sudah saya simulasikan, Pak. Iya sih. Silakan di Di share screen, Mas Hendra. pakai laptop, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Silakan dijelaskan, Mas.
Hendra suaranya belum di unmute. Udah bisa. Ya, sudah. Ya. Nah, saya misalkan R-nya kan diketahui, interest rate-nya itu 0,05 dan nilai pokoknya itu 1. Lalu disimulasikan langsung 1 plus R pangkat N. Pangkat N berapa sehingga hasil total itunya jadi 4 gitu kan. Nah, saya simulasikan sehingga menjadi ya angka ke-29. Tidak sesuai dengan Sesuai dengan ini ya, Pak. hitungan. Iya. Gimana sih? Tadi sesuai, Pak. Saya tadi memulainya angka 0. Salah ternyata. Ya memang dimulai angka 0. 0 kan saat Ininya transaksi. ya satunya. Angka satunya yang 0 maksudnya, Pak. Udah. Berarti menggunakan rumus yang lain ya, Pak? Bukan yang E pangkat NR. Nggak ketemu ya? Ketemu angka berapa, Mas? Taman buktikan itu. Ketemu angka ini ya, Pak. Apa? Tahunnya tahun ke-29. Tahun ke-29. Sedangkan kalau dihitung Mbak Jema tadi tahun ke-27. 8. 28. Dibulatkan, Pak. Oh, 28. Saya boleh nyoba enggak, Pak? Ya, silakan. Ya. Mas Roset. Nggih. Nggih. Karena saya kan dapat nomor 4 dan Ya, itu juga bisa diterapkan di nomor ini. ya. Maka dari itu rumus yang saya gunakan itu len itu kan karena 4 kali lipat jadinya len 4 per Share len screen-nya di stop Mas Hendra biar Mas Roset menampilkan coretannya. Pakai coretan point brush bisa Mas Roset ya. Pakai laptop point brush atau media apa. Sambil bicara toh. Mas Roset sambil bicara. maaf Pak Kemut ya. Jadi di atas ini adalah rumusnya kita mencari apa namanya P1 dari bunga majemuk. Ya seperti itu. Lah karena di syarat bukan P1, PT. oh PT. Oh nggih, P di tahun T. Lah karena kita ketahui tadi per tahun maka dari itu N-nya itu 1, N-nya 1, maka langsung kita tulis saja seperti ini. Lah untuk tadi mencari 4 kali lipat dari nilai ya. Berarti kan seperti rumusnya seperti ini. Gimana caranya ini bisa dapat 4P. Maka dari itu 4P.
Tulisan P, sampai Pak. Oh, 4P. Coret-coret tuh P ta. Belum tertulis, Pak. Lah Maka iya, dari antara tulisan dengan lesan beda. ya, kita bisa mengeliminasi P-nya. Maka dari itu untuk mencari, ini kita lenkan semua dulu. Dari ruas kanan dan ruas kiri. Len 4. Dan ini len 1 tambah R dikali T. Seperti itu. Untuk mencari T berarti len 4 dibagi len 1 ditambah R. Nah, di soal yang sedang kita bahas karena R-nya tadi 5%. 0,05, maka dari itu len 4 dibagi len 1,05. Seperti itu, dan itu perhitungannya tadi dapat ketemu 28, sekian. 28, sekian. Berarti 28,4. 28,4. 28,4 tahun. Ya, Mas. Yang dibulatkan menjadi 29 tahun seperti itu, Pak. 29 tahun. Jadi sama jawabannya dengan Mbak Ijema. Berbeda, Pak. Berbeda, Pak. Yang Ijema Mbak berapa Ijema tadi? 27, Oh, 27. 27,72. Jadi beda ya hasilnya ya. Oke. Berbeda. Mas Roset mungkin belum mensimulasikan ya, cuman menghitung secara Oh, nggih. analitik ya, belum secara numerik ya. Oh, ini Pak bisa Sudah dibuktikan simulasi numeriknya? udah Mana dibuktikan? 29 di ini. Ya, itu sudah kelihatan 4 kali lipat ya. Oke. Iya, jadi terbukti baik simulasi numerik maupun solusi analitiknya ya terbukti secara numerik. Oke, makasih Mas Roset. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Jema, Mas Hendra, mungkin juga yang lain. Ya, Pak. Ternyata salah penghitungannya, Pak. Salah perhitungan. Cukup, jelas. Mohon maaf, Pak. Silakan Mbak Jema. Kalau begitu yang waktu kemarin, waktu dijelaskan Bapak Aziz di PPT-nya Pak Aziz itu Ya. bagaimana ya, Pak? Yang mana ya? Itu kan yang yang itu Pak, yang apabila kita menabung dengan pembayaran bunga dengan tingkat bunga sebesar R dihitung tahunan compounded annually. Ya, annually. Nah, terus apa itu namanya? Berapa tahun nilai investasi itu untuk dijadikan 2 kali lipat. Nah, di situ penyelesaiannya Bapak pakai eksponensial. Pendekatan eksponensial ya. Ketemu 2 tahun ya. Ketemu 2 tahun. Di situ saya tulis bukti numeriknya enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau di situ waktunya sedikit kecil, memang itu bisa didekati dengan eksponensial karena selisihnya itu selisihnya kalau misalkan dihitung menggunakan metode Mas Roset tadi sama hasilnya karena waktunya kecil. Waktunya cuman kecil ketemunya 2 tahun. Jadi setahun lebih dengan 2 tahun itu selisihnya sangat kecil. Tapi kalau misalkan selisihnya panjang, misalkan tadi sampai 27
tahun, itu akan terlihat selisihnya dengan numerik beda. Sehingga solusi yang seharusnya benar itu menggunakan metodenya Mas Rosid tadi. Kalau memang itu adalah untuk yang waktunya cukup panjang, karena kita menggunakan eksponensial. Tetapi kalau misalkan pendek itu nggak beda jauh karena bias hasilnya. Kalau menggunakan metode eksponensial, hasilnya tidak begitu berbeda dengan menggunakan eksponensial general biasa yang pangkat biasa, bukan eksponensial natural maksud saya. Jadi sesuai dengan pembahasan tadi, kita buktikan juga oleh Mas Rosid bahwasannya untuk perhitungan yang menggunakan hitungan annually, tahunan, compounded yearly juga, ini menggunakan eksponensial biasa, bukan eksponensial natural. Bukan menggunakan eksponensial natural, bukan pakai E, tapi pakai pangkat biasa, maka T. Jadi kalau dibuktikan numerik, itu akan terlihat perbedaannya. Tetapi kalau misalkan hasilnya kecil, itu dibuktikan numerik, dia nggak kelihatan salahnya. Tapi kalau misalkan waktunya terlihat hasilnya cukup lama, besar, maka solusi numeriknya jauh berbeda dengan analitik. Bisa dipahami Mbak Jema? Jadi kalau memang hasilnya tadi punya saya, hasilnya kan ketemunya 2 tahun, tidak begitu jauh perbedaannya. Kalau menggunakan eksponensial biasa. Kita juga bisa pakai eksponensial biasa, hasilnya tidak begitu jauh, hasilnya selama 2 tahun. Tapi kalau eksponensial natural, hasilnya akan berbeda kalau waktunya cukup panjang. Ya, waktunya cukup panjang akan berbeda, kelihatan dalam numerik itu. Gimana Mbak Jema? Itu Pak, pertanyaannya berapa tahun nilai investasi itu dijadikan menjadi 2 kali lipat. Terus habis itu di akhir solusinya itu Pak Aziz memberikan permisalan kalau tingkat suku bunganya 1%. Ya. Begitu Pak. Nah, ketemunya itu menjadi 2 kali lipatnya itu 70 tahun kemudian. 69,3 tahun. Jadinya 70 tahun. Gitu Pak. Di slide saya, coba saya buka lagi. Ini di simulasi yang mana? Mbak? Atasnya Pak. Antara 7 dan 8. Kalau nggak salah. Nah, ini Pak. Ini? 8, slide 8. Yang saya share itu slide-nya ini. Iya Pak, yang atasnya ini. Pas persis atasnya ini. Ini. Ya, yang itu Pak. Ya. Pertanyaannya, ya compounded annually tahunan. Ini 1 plus R pangkat N harus sama dengan 2. Kalau kita menggunakan pendekatan pangkat eksponensial biasa ini, kalau N-nya menuju tak hingga, maka kita bisa menggunakan pendekatan eksponensial natural ya. Nah, di sini terlihat di sini N-nya sangat kecil, tidak begitu kecil ya, kan di sini diberi penjelasan N-nya tidak begitu kecil, kan di sini harusnya N-nya menuju tak hingga. Di sini ditemukan tingkat suku bunga dimisalkan 1%. 1% kalau di sini per tahun ya. Ini 1% per tahun, enggak 1% per tahun.
1%. Iya, 1% per tahun. 1% per tahun. Kalau menggunakan eksponensial ketemunya ini 70 tahun ya di dekat. Kalau menggunakan eksponensial biasa dengan pakai ln 2 n misalkan 1%, ketemu sama enggak? Ln 2 per ln 1,01. N-nya ketemu 70 enggak? Iya, Pak. Sama-sama ketemu 70. Ya, kebetulan sama di sini ya. Kebetulan sama. Kenapa? Berarti di sini kalau ketemu bilangan ini suku bunganya kecil, kalau misalkan dihitung kontinu kan jadi dia sangat kecil bunganya kalau dihitung kontinu. Tetapi kalau misalkan tingkat suku bunganya ini 10% yang besar, maka perbedaannya akan ketara. Selisih setahun itu ketara pada hitungan eksponensial natural dengan eksponensial biasa. Ya kebetulan di sini nilai numeriknya tidak begitu beda hitungan eksak dengan hitungan numerik. Tetapi kalau punya Mbak Jema tadi ternyata hitungan eksaknya secara numerik tidak terbukti. Kenapa? Mungkin karena nilai nominal bunganya besar dan nilai waktunya juga begitu besar tahunnya. Jadi otomatis dia kelihatan numeriknya berbeda. Nah, manakah hitungan yang benar? Nah, ini kan saya menggunakan hitungan secara compounded continuously. Ya, tahu? Compounded continuously. Di sini saya menggunakan compounded continuously. Kenapa? Ini saya coba untuk secara mudah menghitungnya menggunakan ln 2 per R. Kalau seandainya menggunakan eksponensial biasa, itu kan di sini harusnya adalah ln 1 plus R ya. Di sini kan ln 1 plus R. Ln 1 plus R, R-nya di sini 1%, 1,01. 1,01 dengan 1% itu kan tidak begitu jauh. Maka simulasi numeriknya tidak jauh berbeda dengan simulasi dengan hitungan eksak. Tetapi kalau misalkan R-nya di sini 10%, maka kelihatan bedanya. 1,1 dengan 1,01 itu berbeda hasilnya. Karena di sini R-nya itu 1%, jadi 1,01 dengan 1 dengan 1, ini R-nya kalau pakai biasa ini kan ln 1 plus R ya. Ln 1 plus R. Ln 1 plus R itu 1,01. Ln 1, saya buat cerat-cerat aja biar enggak bingung. Kalau saya menggunakan pendekatannya eksponensial biasa, ini kan N sama dengan ln 2 per ln 1 plus atau langsung 1 plus 1% itu kan 0,01 kecil. Sedangkan R di sini adalah 0,01. Nilai ln ini tidak begitu jauh dengan 0,01.
Jadi ln 1,01 dengan 0,01 tidak begitu jauh nilainya, sehingga nilai numeriknya hampir sama. Tetapi kalau misalkan di sini saya pakai bunga yang berbeda bukan 1%, maka jelas nilainya akan berbeda. Kenapa? Karena 1 plus 10% itu nilainya bukan 0,01, sangat jauh dari 0,0, sangat jauh dengan 0,1, 10%. Ini saya gunakan pendekatan. Ya, kalau di sini harusnya sama dengan. Nah, beda. Kalau menggunakan continuously, karena di sini adalah compounded annually, yang harus dihitung secara tahunan, bukan kontinu, harusnya menggunakan yang ini. Tetapi saya menggunakan pendekatan word approximation, fairly precise provided di sini dinyatakan pendekatan, jadi di sini pendekatan. Nah, pendekatan di sini saya buktikan dengan numerik, ternyata nggak jauh berbeda. Tetapi kalau secara tepat itu nilainya adalah di sini, pakai sama dengan ini, yaitu eksponensial biasa, bukan aproksimasi. Kalau aproksimasi memang pembulatan, jadi dibulatkan 70 tahun untuk 1%. Tapi seandainya tidak 1%, misal di kasusnya Mbak Jema tadi 5% ya, 5%, maka nilainya akan kelihatan di numerik berbeda. Tetapi kalau untuk 1% yang kecil, di sini jelas tidak berbeda. Nanti Mbak Jema bisa membuktikan untuk kasus yang bunganya lebih kecil lagi, 5%, terus dikecilkan lagi menjadi 4% ya kalau nggak salah. Itu akan terlihat perbedaannya. Secara analitik, Anda pakai eksponensial hampir sama dengan numerik. Tetapi kalau bunganya 5%, ternyata berbeda. Nah, itulah kenapa dibuat bunga yang berbeda antara 5% dengan yang 4%. Kalau bunga makin kecil, Anda pakai pendekatan eksponensial seperti ini nggak masalah. Bunganya kecil. Karena di sini nilai bunganya kecil, R-nya. Tapi kalau bunganya cukup besar, maka kita menggunakan continuous, maka jelas berbeda hasilnya dengan yang eksponensial biasa. Gitu Mbak Jema. Nah, di sini saya menggunakan contoh kasus 1%. Kebetulan 1%. Hasilnya tidak berbeda jauh saat saya menggunakan pendekatan yang eksponensial biasa ini. Secara numerik tidak beda. Tetapi kalau seandainya saya tidak 1%, maka jelas hasilnya jauh berbeda. Saatnya pakai 10%, hasilnya beda, bukan 70 tahun lagi. Mungkin bisa lebih kecil atau lebih besar, tapi ternyata hasilnya lebih besar kalau dihitung tahunan, dibuktikan oleh Mas Rosid tadi. Kalau kontinu memang dia lebih cepat, jelas. Tapi kalau tahunan dia akan lebih lama karena waktunya tahunan. Tetapi kalau bunganya makin kecil, maka dia tidak jauh berbeda dengan numerik dan eksak atau analitiknya. Sehingga kasus saya ini for instance, artinya saya membuat contoh kasus untuk yang 1% yang menggunakan bunga kecil. Maka saya tidak, artinya pendekatan ini diperbolehkan kalau bunganya kecil. Jadi karena di sini ada pendekatan. Seharusnya di sini, nah, di sini kita perhatikan tidak ada kata-kata approximation. Tidak ada pendekatan, sehingga seharusnya menggunakan metode ini. Tetapi kalau pakai metode continuous, saya gunakan pendekatan approximation. Ternyata aproksimasinya tidak jauh berbeda dengan exactly-nya.
Artinya tanpa aproksimasi. Karena bunganya kecil. Jadi di sini dengan konsep bunga 1%, sehingga sesuai dengan eksponensial bisa digunakan. Tapi kalau 5% maka nanti akan bias, hasilnya ada perbedaannya. Mbak Jema nanti bisa dibuktikan untuk kasus nomor 2 apakah solusi numeriknya berbeda dengan solusi analitiknya. Kalau nomor 5% itu berbeda ya. Tapi 4% atau bahkan mungkin lebih kecil lagi, apakah ada perbedaan? Kalau dibuktikan pakai 1% ini kecil, jelas di sini buktinya tidak ada perbedaan. Tapi untuk yang bunga yang besar itu ada perbedaan. Karena untuk jangka waktu lama itu selisih setahun itu jelas berbeda. Begitu, Mbak Jema, bisa diterima kira-kira atau mungkin yang lain? Ya Pak, sudah Pak. Bisa Pak, Terima kasih. sudah terima. Saya juga sudah membuktikan kalau misalkan hasil perhitungan simulasi numeriknya, bahwasanya untuk kasus Mbak Jema tadi, baru ditemukan tahun ke-29, baru 4 kali lipat. Seperti Mas Rosid tadi. Ini kan tahunan toh, ini tahunan. Secara numerik tahunan, secara analitik. Nah, kalau secara analitik Anda menemukan beda, berarti yang salah analitiknya. Numerik itu kan bukti real. Bukti real secara angka. Kalau analitik itu kan rumus-rumus yang belum terbukti, teori lah ini mah gitu bilangnya. Teori belum dibuktikan secara praktek. Nah, kalau dibuktikan secara praktek hasilnya ini. Nah, untuk kasus yang kedua saya kira itu dicoba sendiri oleh Mbak Jema ya. Untuk nomor yang 4%. Begitu ya. Iya Pak. Kelompok 1, 2, 3 sudah terwakili semua kan. Belum ada, nggak ada kelompok lagi yang lain toh. Mungkin cukup satu pembahasan, saya kira cukup, lanjutannya mungkin bisa dipelajari sendiri. Untuk minggu depan kita lanjutkan materinya. Jadi pembahasan cukup diwakili nomor 3 tadi ya. Mas Rosid tadi juga sudah terwakili jawabannya dari pembahasan barusan. Ya. Untuk soal-soal yang lain juga saya kira ya serupa lah. Begitu ya, bisa diterima. Minggu depan kita lanjutkan materinya. Baik Pak. Ya. Minggu depan kita lanjutkan materinya untuk berarti sudah masuk ke matematika keuangannya. Jadi 2 minggu ini minggu ketiga ya. 3 minggu ini kita baru masih pengenalan tingkat suku bunga. Lebih detail tingkat suku bunga. Benar ya? Minggu depan materi lanjutannya tingkat suku bunga atau masih tingkat suku bunga ya? Stock price Pak di. Oh, sudah stock price di e-learning ya. Sudah stock price, jadi sudah masuk ke matematika keuangannya ya. Untuk lebih dalam tingkat suku bunga itu di matematika ekonomi. Sehingga ini hanya cuplikan sedikit di matematika ekonomi tingkat suku bunga khususnya yang kontinu. Untuk yang tingkat suku bunga yang lain itu lebih detail di matematika ekonomi besok. Itu ya. Ya, Mas Roset tadi sampaikan. Ini Pak, untuk pembahasannya soal selanjutnya itu gimana Pak? Soalnya kita juga rada kesulitan untuk menemukan Iya jawaban Pak, benar. ada yang beberapa susah Pak. Perlu dibahas. Iya. Berapa nomor lagi? Kan tinggal 2 nomor ya. Berapa nomor? Kemarin 9 Pak, berarti masih 5. Oh, ternyata masih 5. Itu tipikalnya berbeda ya? Berbeda Pak. Ada obligasinya juga ada Pak. Yang ada di buku. Iya, iya. Oke, kalau gitu memang
ya saya ikuti aja kemauan sampean kan demi pemahaman kita bersama atau daripada mengikuti silabus, maka silabus bisa kita rubah tapi pemahaman tidak bisa diatur. Pemahaman itu harus bisa diikuti. Jadi minggu depan terpaksa harus membahas tugas ini lagi. Melanjutkan pembahasan ya. Tapi jangan lupa siapkan simulasi numeriknya ya. Meskipun tidak disuruh, tapi saat diminta siap gitu ya. Seperti tidak Mbak Nabila tadi kelagapan. Kalau Mas Rosid sudah ready. Oke, saya kira itu pertemuan hari ini kita akhirnya alhamdulillah semoga bermanfaat dan semoga kebingungan lebih dipahami tidak seperti sebelumnya. Mudah-mudahan minggu depan lebih baik lagi. Alhamdulillahalamin. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak.